Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tak lupa juga kita mengirim salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini ya. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, hari ini adalah pertemuan pertama kita di matematika keuangan. Insya Allah saya akan mengampuh mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Nah, untuk itu pada pertemuan pertama ini kita belum membahas mengenai materi ya. Tetapi kita bahas adalah kontrak perkuliahan ya. Di mana kontrak perkuliahan itu berisi metode-metode mengajar, kemudian deskripsi mata kuliah seperti apa ya, kemudian sistem penilaiannya seperti apa ya. Sehingga nantinya dalam proses pembelajaran adik-adik semua bisa tahu ya, yang mana yang dinilai dan yang mana yang tidak dinilai ya, seperti itu. Dan juga bisa tahu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini seperti apa ya. Nah, itu sebenarnya gunanya kontrak perkuliahan kita bahas untuk hari ini ya. Jadi saya harap semua bisa menonton video ini dengan full ya, agar dapat memahami secara keseluruhan kontrak perkuliahan kita hari ini ya. Oke adik-adik, yang pertama ya. Yang pertama itu deskripsi mata kuliah ya. Deskripsi mata kuliah matematika keuangan itu yang pertama, karena menyangkut matematika tentunya kita harus mengetahui apa itu matematika. Matematika itu adalah salah satu alat ya, atau bahasa untuk menggambarkan suatu keadaan atau mendekati suatu permasalahan, termasuk masalah ekonomi, bisnis, dan keuangan ya. Kemudian yang kedua, matematika mempunyai kemampuan daya abstraksi yang tinggi. Hubungan variabel yang rumit dapat disederhanakan dengan menggunakan simbol matematika. Jadi hubungan misalkan karena ini keuangan ya, misalkan kalian menabung di bank. Nah, terus jumlah awal tabungan dengan jumlah akhir tabungan itu kan untuk mengetahui hubungan itu ya, agar dapat diselesaikan dengan cepat itu dapat digunakan simbol-simbol matematika ya. Jadi disederhanakan dengan menggunakan simbol-simbol matematika. Bisa menggunakan X dan Y ataukah simbol yang lain ya, seperti itu. Kemudian matematika itu sangat berguna dalam bidang keuangan ya, tentunya seperti itu ya. Kalau kalian tidak tahu matematika atau siapapun itu tidak tahu menghitung ya, pasti menghitung uang pecahan saja itu tidak bisa ya, kalau tidak tahu dasar matematika ya, seperti itu. Kemudian pembahasan matematika keuangan ya, ini pembahasannya meliputi matematika dasar ya. Jadi sebelum kita masuk di materi inti dari matematika keuangan, itu terlebih dahulu saya ingin mengetahui pengetahuan awal matematika dasar adik-adik seperti apa ya, agar nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan matematika keuangan ya. Kemudian yang kedua, bunga tunggal dan bunga majemuk, diskonto, anuitas dan aplikasinya, amortisasi utang, saham dan obligasi,
serta depresiasi ya. Itu mengenai deskripsi mata kuliah. Kemudian apa yang perlu dicapai dalam pembelajaran ini ya? Tentunya sesuatu yang kita kerja pasti kita ingin mencapai satu tujuan ya. Sama saja dengan kalian berangkat berangkat naik mobil ya, tentunya dengan berangkat naik mobil itu apa yang kalian ingin tuju? Pasti suatu tempat ya, seperti itu. Sama dengan proses pembelajaran, dengan kalian mengikuti proses pembelajaran ini, apa yang perlu kalian capai di mata kuliah ini? Yaitu melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep matematika keuangan dan penerapannya dalam kehidupan sehari. Ya, seperti itu. Kemudian bentuk pembelajaran ya. Jadi yang pertama, perkuliahan ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan tugas pada pokok bahasan atau sub pokok bahasan tertentu. Jadi di sini saya tidak membentuk sebuah kelompok ya, tetapi saya ingin memberikan secara full teori mengenai matematika ini ya. Kemudian yang kedua, untuk metode ceramah mahasiswa akan diberikan video penjelasan materi melalui YouTube atau Google Meet. Ya, jadi nantinya mungkin sekali-kali kita akan melakukan pertemuan melalui Google Meet atau Zoom ya. Kemudian lebih banyak materinya di YouTube ya. Kemudian untuk metode diskusi, mahasiswa akan diberikan kuis mengenai sub materi yang dibahas pada saat proses pembelajaran berlangsung ya. Jadi ini harus aktif ya dalam proses pembelajaran karena nantinya akan ada kuis ya. Kemudian sedangkan untuk latihan tugas akan dilaksanakan secara individu untuk mencapai keberhasilan perkuliahan yang maksimal. Strategi perkuliahan ini akan menggunakan media pembelajaran online seperti Google Classroom atau Virtual Class, YouTube, dan WhatsApp Group ya. Jadi saya rasa bentuk perkuliahannya sudah jelas ya. Kemudian kriteria penilaian. Nah, ini yang perlu nih ya. Nah, ini absensi itu 25%. Kemudian tugas dan diskusi itu 35%. UTS itu 20% dan UAS itu adalah 20% ya. Jadi untuk nilai akhir itu ya, nah ini seperti ini ya. X1 dikali 25 ya. X2 dikali 35, X3 dikali 20, ditambah X4 dikali 20 per 100. Jadi ini nilai akhirnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian sumber belajar itu boleh dari YouTube ataukah buku ya. Saya merekomendasikan Budi Friends CD ya, atau buku referensi yang berkaitan dengan matematika keuangan ya. Jadi mungkin di sini saya bisa tampilkan salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk dipelajari ya. Ini boleh dibeli di Shopee ya. Ini saya tidak promosi ya, tetapi ini banyak di Shopee ya. Oke. Mungkin seperti itu untuk pembahasan mengenai kontrak perkuliahan kita pada hari ini. Ya, silakan dinonton sampai full videonya. Kalau perlu di-subscribe ya, dibagikan ke teman-temannya agar bisa dipahami dengan baik materi mengenai kontrak perkuliahan hari ini. Oke, mungkin seperti itu adik-adik. Ya, ingat salah satu kunci kesuksesan kita dalam kuliah itu adalah sungguh-sungguh. Manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan memperoleh hasil yang maksimal. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu adik-adik yang bisa saya bawakan hari ini. Untuk selebihnya kita akan melakukan diskusi lepas di WhatsApp group ya, ataukah Google Classroom. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.